Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini aku mau membahas sesuatu yang tidak penting tapi juga tidak penting, yaitu siapa aku. Di video-video sebelumnya, di pembahasan materi, aku tidak pernah menunjukkan wajah karena aku mau memanfaatkan layar semaksimal mungkin. Jadi supaya tidak menghalangi papan dalam mengajar, aku tidak menunjukkan wajah sama sekali. Tapi ya mungkin di video selanjutnya kalau aku punya waktu untuk nge-layout layar dan kamera, aku mungkin usahakan supaya aku juga masuk di layar. Tapi untuk sampai saat ini aku tidak menunjukkan wajah dulu di penyampaian materi. Nah, tapi kenapa aku bilang video ini penting? Karena aku merasa ini untuk branding channel aku. Jadi supaya kalian percaya dengan materi-materi yang aku sampaikan, aku mau bilang dulu aku siapa. Aku kelahiran tahun 1997, tidak terlalu tua tapi tidak terlalu muda juga. Dari umur 0 sampai 17 tahun aku tinggal di Denpasar, Bali. Aku orang Bali Tulen, secara darah dan keturunan aku orang Bali asli, tapi orang-orang nggak percaya biasanya karena aku logatnya nggak ada logat Balinya sama sekali. Ya, namaku juga bukan hanya Kartika Wijayanti, tapi ada nama depannya juga yang nunjukin kalau aku sebenarnya orang Bali, percayalah. Dari umur 0 sampai 17 tahun itu aku tidak pure tinggal di Denpasar. Aku pernah keluar Bali, keluar Denpasar. Aku pernah jalan-jalan ke Surabaya, Malang, ataupun study tour waktu SMA ke Jakarta, Bandung. Ataupun saat kelas 10, kelas 1 SMA aku pembinaan untuk Olimpiade itu ke Singaraja, itu kota di utara Bali. Bulan September tahun 2014 aku berangkat ke Lombok untuk OSN, tapi ya aku bukan medalis, aku bukan orang yang spesial sebenarnya, aku tidak dapat medali waktu itu. Dan semasa sekolah juga aku bukan anak yang jenius, pinter banget yang gimana. Aku pernah dapet juara kelas beberapa kali waktu SD, sering. Terus waktu makin ke SMP SMA makin jarang dapet juara kelas, tapi aku percaya aku cukup tekun dan gigih sehingga aku bisa dapat juara kelas. Jadi bukan yang anugerah gimana yang aku bangun tidur terus bisa jawab pertanyaan guru, itu enggak juga. Aku suka belajar, dan dari situ aku ya mendapatkan apa yang pernah aku dapat semasa sekolah. Kemudian tahun 2015 aku lanjut kuliah di ITB lewat peminatan. Jadi kalau di ITB kan masuknya itu di fakultas atau sekolah, jadi tidak langsung ke jurusan. Nah, tapi di beberapa jurusan di ITB itu, di beberapa program studi itu menyediakan jalur peminatan. Jadi kalau normalnya yang di ITB itu masuk fakultas atau sekolah, kemudian setelah 1 tahun melewati tahap persiapan bersama atau TPB, harus bersaing dengan mahasiswa satu fakultas untuk mendapatkan jurusan atau program studi yang diinginkan. Tapi kalau lewat peminatan, setelah tahap persiapan bersama itu langsung masuk ke jurusan yang sudah dipilih. Nah, aku lewat jalur peminatan itu dan aku pilih FMIPA, peminatan program studi astronomi. Terus selama kuliah ya aku juga nggak merasa sebagai mahasiswa yang pintar, spesial atau gimana. Motivasiku selama kuliah itu tidak mengulang mata kuliah. Jadi setiap akhir semester aku selalu pulang balik ke Denpasar. Di situ aku selalu mengusahakan supaya aku sudah pulang dengan perasaan tenang gitu. Aku tidak mengulang mata kuliah, aku lulus. Ya, itu motivasiku selama kuliah.
Dan syukurnya sampai aku lulus tidak ada sama sekali mata kuliah yang mengulang, dan aku lulus tepat waktu 4 tahun. Jadi bulan Juli 2019 aku lulus dengan predikat cum laude, syukurnya ya. Tapi kalau cum laude di ITB kan 3,5, terus aku cuman lewat sedikit sebenarnya, tapi ya masih dianggap sebagai cum laude. Kemudian sebelumnya dia aku sudah bicara sampai bulan Juli 2019, kita mundur sedikit di tahun 2018 ketika aku lulus semester 6 masuk ke semester 7, itu aku mendaftar program yang namanya fast track. Jadi kalau di fast track ini kalian memungkinkan kalian untuk lulus S1 dan S2 dalam waktu 5 tahun. Jadi normalnya kan S1 itu 4 tahun, S2 2 tahun, tapi dipotong 1 tahun, jadi kalian mungkin lulus dengan waktu 5 tahun. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena kalian sudah mengambil mata kuliah wajib S2 sejak S1. Ketika semester 7 dan 8 itu menyusun tugas akhir dan juga mengambil beberapa mata kuliah yang seharusnya lebih sedikit. Tapi ketika kalian ambil fast track itu harus mengambil mata kuliah S2 juga. Nah, aku daftar itu karena kebetulan juga memenuhi syarat, dan aku waktu itu pertimbangannya dengan alasan biaya. Jadi dengan mempersingkat waktu kan juga mempersingkat biaya, jadi aku ambil program itu. Ya, kalau kalian tertarik lebih lengkapnya bagaimana, kalian bisa komentar di bawah. Aku mungkin ceritakan lebih detail di sana. Singkat cerita, sebenarnya aku tidak tepat waktu lulusnya. Jadi kan seharusnya karena fast track itu aku lulus S2 bulan Juli 2020, tapi karena kondisi pandemi, aku sebenarnya nggak mau nyalahin kondisi juga ya, karena itu dari aku sendiri juga yang motivasinya berkurang waktu S2. Tapi ya karena aku juga jarang ketemu temen ya, kan kampus sudah membatasi kegiatan bulan Maret 2020. Itu aku proses penyusunan tesisnya jadi agak terhambat, jadi aku agak susah ketemu teman-teman yang biasanya aku ajak buat tesis bareng. Aku agak sulit juga mau ketemu dosen pembimbing, jadi harus ketemunya di waktu tertentu, tempat tertentu ya. Tapi akhirnya aku lulus bulan April 2021, jadi aku akhirnya sidang tesis bulan Januari 2021 dan aku wisuda April 2021. Dan syukurnya masih considered as a cum laude juga, walaupun tidak dapat gelar fast track ya. Jadi karena seharusnya kalau aku bisa lulus tepat waktunya fast track, aku punya piagam penghargaan sebagai fast track, tapi aku jadinya seperti S2 biasa karena jadi 5 tahun lebih ya. Kemudian itu aku mau mundur lagi. Jadi sejak S1 semester 3 aku sebenarnya sudah mulai mengajar anak-anak SMA yang persiapan OSN ya. Aku masih lebih nyaman ngomongnya OSN daripada KSN karena anak tua. Jadi aku ngajar untuk persiapan OSK, OSP. Aku tidak sehebat itu untuk ngajar yang untuk persiapan OSN. Aku tidak sehebat itu untuk mengajar persiapan IOAA dan teman-temannya, karena di kampus juga kan banyak yang medalis ya. Jadi aku kerjanya di luar, di lembaga-lembaga khusus yang mempersiapkan anak-anak SMA dalam menghadapi OSK, OSP. Aku ngajar astronomi dan pernah juga sekali untuk kebumian, tapi materinya khusus yang astronomi ya. Itu berlanjut terus sampai aku S2 sih, bahkan sampai aku udah pindah ke Denpasar itu
aku pindah lagi tahun Agustus 2020, ya udah nggak balik lagi ke Bandung. Itu aku masih ngajar tapi secara online. Terus dari semester 7 S1 aku juga jadi asisten dosen. Itu karena dari dosen pembimbing aku. Kemudian waktu S2 juga masih sebagai asisten dosen karena tuntutan beasiswa waktu S2. Jadi ya aku cukup nyaman dalam mengajar dan terbiasa juga koreksi tugas dan sebagainya. Dari situ ada ketertarikan mengajar, dan sekarang pun aku bekerja untuk mengajar siswa SMP dan SMA di sebuah sekolah swasta di Denpasar. Aku mengajar mata pelajaran fisika. Mungkin itu aja dulu perkenalannya. Kalau misalnya ada yang kalian ingin tanyakan lebih lanjut atau kalian ingin aku buatkan video khusus, bisa kalian komen di bawah. Sampai jumpa di video lainnya. Bye bye.